Baik, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pengajaran belajar tentang firman Tuhan, tentang karya pengudusan Roh Kudus. Nah, kita minggu lalu sudah belajar tentang apa itu karya pengudusan Roh Kudus ya, dan kita review sedikit ya. Saya akan bagikan layar untuk kita perhatikan. Baik, apakah semua melihat ya? Oke, hari ini kita akan melanjutkan dengan topik bagian yang kedua, yaitu tentang manusia baru, kualitas baru dalam kemasan lama. Nah, saya kasih judul kecil ya, tentang topik manusia baru. Nah, 4 kali pertemuan kita bagi materinya seperti berikut ini ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu sanctification atau pengudusan ya. Arti menjadi orang kudus. Hari ini kita akan belajar mengenai manusia baru, apa yang terjadi padaku, pada saudara, pada kita yang sudah percaya pada Yesus. Lalu yang minggu depan kita akan belajar tentang buah roh, yang keempat baru isu dan fenomena roh. Nah, kita review sedikit ya, yang minggu lalu kita pelajari. Minggu lalu kita belajar tentang apa itu sanctification. Pengudusan Roh Kudus itu apa sih? Yang pertama bahwa kudus itu natur Allah Tritunggal. Kita dijadikan itu kan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga tuntutan Allah adalah kita ciptaannya itu sama dengan Dia. Nah, tapi ini mustahil dicapai oleh kita yang sudah berdosa. Sehingga karya keselamatan itu dikerjakan melalui Yesus Kristus. Tapi keselamatan itu nggak berhenti di aku percaya Yesus, lalu selesai. Tidak. Ada yang kedua yang dilanjutkan oleh karya Roh Kudus adalah menolong kita untuk terlibat aktif menjadi serupa dengan Kristus. Kalau keselamatan itu kita pasif karena semuanya itu inisiatif Allah, bahkan yang mengubah hati kita itu Tuhan, tapi dalam tahap kita sudah menjadi Kristen, kita diajak untuk terlibat aktif supaya menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ada 3 aspek pengudusan ya. Kita sudah belajar. Yang pertama, posisi di hadapan Tuhan. Pak Edi, saya, Pak Hengki, dengan saudara, tidak ada yang lebih kudus satu dengan yang lain. Tidak ada yang lebih buruk satu dengan yang lain. Kita semua sama di hadapan Tuhan dalam hal posisi. Tapi ada yang kedua, ada yang disebut progresif. Nah, progresif ini yang berbeda. Ada orang yang lebih matang, lebih dewasa rohani, lebih punya selera rohani, lebih punya disiplin yang baik. Ada yang sudah bertahun-tahun kok begitu-begitu aja. Bahkan ada yang gatel kan, minggu lalu sampai tanya, ini ada orang Kristen nih, sudah berpuluh-puluh tahun, ya kalau dunia memaklumi, tapi kalau kekristenan bagaimana ini? Nah, saudara, yang progresif ini yang melibatkan keputusan kita manusia. Kemudian yang ketiga, yaitu perfect sanctification. Ini terjadi waktu di sorga nanti. Tetapi bukan berarti kalau sempurna di sorga, ya udah kita tunggu aja sampai masuk surga. Enggak seperti itu. Karena apa yang kita inginkan terjadi di sorga, kita hidupi sejak hari ini. Nah, yang ketiga, bagaimana mencapai itu? Prinsipnya adalah menjadi serupa dengan Yesus. Itu dicapai tidak bisa tidak. Harus melalui kebersamaan dengan Yesus. Jadi bukan dengan perbuatan baik, bukan dengan segala ketaatan kita. No. Karena ingat, apa itu kudus? Itu harus disakralkan, dikhususkan, itu supaya menjadi serupa dengan Allah. Ada aspek kesuciannya di sana. Yang mengerjakan itu siapa? Yesus. Sehingga bukan kita yang mencapai itu, tapi Yesus yang melakukannya buat kita. Nah, sehingga ingat, kita perlu evaluasi diri kita, bagaimana sarana kita untuk dikuduskan, tidak bisa tidak, yang bersentuhan dengan Yesus, firman Tuhan, doa, dan persekutuan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai topik menjadi manusia baru. Nah, saya juga bagi 3 hari ini. Yang pertama, tentang apa sih arti manusia baru? Karena menjadi manusia baru itu kan sebutan untuk kita orang yang sudah percaya pada Tuhan kan. Saudara disebut manusia baru? Ya, kita sebut diri kita manusia baru. Apa yang baru? Rasa-rasanya kok dari dulu sampai sekarang nggak ada yang betul-betul baru. Kita mungkin nggak jadi lebih bisa melakukan sesuatu yang baru. Terus apa itu pengertian baru? Nah, hari ini waktu kita ngomong tentang manusia baru, ada 2 ekstrim ya. Yang pertama itu orang terlalu tinggi, optimistik. Dalam pengertian begini, ya kalau udah manusia baru, namanya udah Kristen, hamba Tuhan lagi. Kenapa kok hidupnya kayak begini? Kok begini sih? Kok begitu sih? Semakin lama kita jadi Kristen, biasanya tuntutannya semakin tinggi. Gagal sedikit, kita bakal jadi batu sandungan ya. Tapi ada aspek yang kedua, ekstrim yang kedua, itu terlalu pesimistik. Ya semua kan karena Yesus ya, kita kan masih manusia berdosa. Di dunia ya mau gimana lagi, ya memang begitulah, bowatlah. Nah saudara, ini terlalu pesimistik. Yang benar itu seperti apa? Kita akan belajar dari apa kata Alkitab ya. Kemudian yang kedua, tentang pertumbuhan. Ini aspek yang tak terhindarkan dari proses pengudusan. Dan yang ketiga adalah pergumulan kita, spiritual war.
peperangan rohani kita. Baru yang terakhir kita akan review dan ada tanya jawab. Nah, setelah saya pelajaran ini, seperti biasa, saya selalu kasih kalimat-kalimat dan pertanyaan-pertanyaan untuk menguji pemahaman kita. Dan untuk kali ini, diharapkan di akhir sesi ini kita bisa menjawab 3 pertanyaan ini soal konsep ya dan aplikasi praktisnya. Apanya sih yang baru jadi menjadi orang percaya itu? Apa sih yang baru? Yang kedua, mengapa kok ada orang bukan Kristen yang hidupnya bahkan lebih baik daripada orang Kristen sekalipun? Ayo, bagaimana jawab ini? Kenapa ada orang bukan Kristen, agama lain malah? Itu hidupnya bahkan lebih baik dari orang Kristen. Kenapa bisa begitu? Berarti agama itu lebih baik dong, karena bisa menjadikan penganutnya lebih baik, lebih taat. Bagaimana menjawab ini? Yang ketiga, bagaimana dengan kejatuhan para pemimpin agama Kristen? Nah, kita ngomong Kristen, ada semua agama punya pemimpin yang juga pernah terbongkar aibnya, tapi yang kita pasti paling sedih waktu pemimpin agama Kristen itu terbongkar aibnya. Apakah itu berarti segala pelayanan mereka itu palsu selama ini? Kalau terbongkar berarti gimana? Kita tinggalkan apa yang mereka sudah bangun? Bagaimana menyikapi ini? Nah, ini aspek-aspek yang kita perlu kita bisa jawab setelah kita memahami konsep tentang manusia baru. Nah, mari kita mulai dengan membaca landasan ayat kita hari ini. 2 Korintus 5 ayat 17. Nggak usah di-unmute, kita baca masing-masing di rumah ya. Buka suara nggak apa-apa ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, apa yang lama? Apa yang baru di sini? Nah, maka yang pertama kita masuk ya. Apa itu arti manusia baru? Ada 3 hal, saya mau tunjukkan di sini. Yang baru itu apa? Yang baru yang pertama itu adalah soal manajemen. Manajemen itu apa? Yang ngatur, yang mimpin, yang ngurus. Manajemennya baru. Nah, yang unik di sini ya, saudara, karena kata baru di dalam Alkitab, dalam bahasa Yunani, dalam perjanjian baru itu ada 2 kata. Satu kata kainos, kaine, ya. Satunya adalah neos. Nah, neos itu artinya sesuatu yang baru, betul-betul baru, yang belum ada, sekarang ada. Misalnya sepatu, beli sepatu baru, itu baru. Baju, kalau kita tahun baru, Natal, kita beli baru, itu baru, karena sebelumnya belum ada. Tapi kalau kainos, itu artinya baru, itu bukan baru, tapi itu seperti renovasi rumah kita, ya. Kita cat ulang, kita bangun ulang, mungkin, tapi nggak hancurkan semua bagiannya, fondasinya nggak hancur, bukan bangun dari awal. Nah, itu artinya kainos. Jadi dari bahan yang lama yang sudah ada, itu diperbaharui, mungkin dicat ulang, direnovasi, direstrukturisasi. Nah, contoh lain ya, saudara, di dekat gereja ini ada satu hotel, bintang 5 atau bintang 4 itu ya, yang sudah berkali-kali ganti brand, sejak saya di Alien di 8 tahun, sudah 4 kali kalau nggak salah. Saya kenalnya Meritus, kemudian jadi, ada yang bisa bantu jawab? Hotel Meritus, terus sekarang jadi hotel apa itu ya? Ganti-ganti brand terus, padahal bangunannya sama terus ya. Nah, itu juga pengertian kainos di sini. Yaitu sesuatu bukan yang betul-betul baru sih, tapi manajemennya baru. Hotel ini ganti nama. Yang ngerjain baru, konsepnya juga mungkin baru. Saya nggak tahu sebaru apa ya, tapi ini yang namanya manajemen baru. Nah, waktu kita disebut ciptaan baru, sebenarnya aspek yang baru itu bukan berarti, wah berarti kita berubah total, yang lama yang jelek-jelek sudah hilang. Enggak. Justru, yang lama itu masih ada. Tapi ada yang diubah dari yang lama itu. Yang memimpin hidup kita, yang manage hidup kita. Dulu adalah keinginan kita yang dikuasai oleh dosa. Tapi sekarang yang mimpin itu adalah Yesus. Itu aja yang membedakan. Jadi Yesus yang sekarang mengubah seluruh perwajahan kita. Pikiran kita, konsep kita, perasaan kita, kehendak kita, perbuatan kita. Nah sekarang semua Yesus yang atur. Bukan lagi dosa. Ganti manajemen. Nah ya, itu artinya yang baru. Ini yang pertama ya, manajemennya. Yang mimpin itu sudah yang baru, udah ganti. Nah, yang kedua, yang baru itu adalah identitasnya baru. Jadi waktu Yesus mati, kita juga ikut mati. Kita ikut mati. Waktu Yesus bangkit, kita juga ikut bangkit. Loh, apanya yang mati, apanya yang bangkit? Ini tentu adalah gambaran secara rohani ya. Nah, saya mau kasih contoh begini ya. Hidup baru setelah kematian rohani itu persis. Itu mirip seperti kalau ada orang ya sakit, mestinya udah mati tuh. Misalkan saya kasih contoh ya, kena kanker, wah dokter bilang ini sudah hopeless ini sudah kemo sampai sekian kali, wah kayaknya nggak bisa deh. Tapi ternyata terjadi mukjizat keajaiban, sembuh dia.
sembuh orang ini. Dan begitu orang ini sembuh, saudara, biasanya ya, ini hampir semua yang betul-betul menghargai hidup ya, waktu sembuh, itu kan seperti punya kesempatan hidup yang kedua, kan? Karena kan harusnya udah mati tuh. Nah, orang yang sudah punya kesempatan hidup yang kedua, dia pasti akan punya gaya hidup yang sudah berbeda sama sekali dengan gaya hidup yang pertama. Apalagi kalau gaya hidup pertama itu yang membuat dia sakit senemen dan hampir mati ini. Dia pasti waktu dia punya hidup yang kedua, waktu selamat dari sakit yang tak tersembuhkan itu ya, dia pasti gaya hidupnya olahraga, jaga makan, itu sudah pasti otomatis dilakukan. Nah, saudara, bukan karena misalnya makan beras merah, ya biasanya makan sayur-sayuran, nggak makan lemak-lemakan lagi, goreng-gorengan, minyak-minyak, padahal itu kan yang paling enak ya. Ada micinnya, ya itu paling sedap ya. Nah, tapi kalau orang yang sudah baru sembuh dari sakit yang fatal, dan dokter bilang, kalau kamu dapat anugerah ini hidup, wah luar biasa, kamu dapat anugerah mukjizat dari Tuhan. Nah, kalau kamu mau punya hidup ini bisa bertahan, kamu mesti ganti gaya hidupmu. Berubah nggak coba? Berubah nggak? Berubah itu dari dalam. Berubah itu dari dalam. Identitasnya adalah, aku bukan Hansun yang dulu lagi. Dulu, aku mati ini, aku hampir mati gara-gara gaya hidupku. Tapi sekarang aku punya hidup baru. Jadi orang ini, waktu dia makan, walaupun makannya nggak enak ya, dia nggak akan mengeluh, nggak akan terus cari-cari celah, kapan aku boleh makan yang lain. Dan yang bahkan, ini jadi sesuatu yang lama-lama jadi enak tuh. Nih, saya punya kenalan ya, teman. Dia juga pernah mengalami hal yang sama, karena dia asal makan, suka makan yang berminyak, yang wah macam-macam ya. Sampai dia kena penyakit akut di pencernaannya, itu nemen itu. Akhirnya sampai harus cuci bersih. Dan sekarang dia punya gaya hidup itu setiap hari itu makan sayuran. Makan salad terus ya. Dan kita sampai julukin dia, kamu kayak kambing aja, tiap hari makan sayur, masih muda padahal ya. Kemudian, saya juga bingung. Melihat saya punya papa mertua itu makannya nasi merah terus, dan sayur-sayuran terus. Saya pernah coba sekali makan nasi merah. Aduh, gila. Saya nggak betah ya. Karena kan nasi merah itu nggak manis kan ya. Apalagi kalau nasi goreng kan lebih gurih ya. Saya kan senangnya nasi goreng. Ini makan nasi merah saya pernah coba, nggak enak. Dan saya nggak mau makan nasi merah. Tapi mertua saya makan nasi merah setiap hari. Itu nggak pernah mengeluh, itu nggak enak, kurang manis, nggak. Bedanya apa? Mereka adalah orang-orang yang pernah mengalami situasi sulit. Dan waktu mereka punya kehidupan, tanda kutip yang baru, kesehatan yang mereka tahu mereka perlu hargai ya. Harga makanan yang lebih kurang enak itu bukan apa-apa buat mereka. Dan lama-lama waktu dijalani, itu malah terbiasa. Sekarang kalau makan sesuatu yang berlebihan ya, misalnya ada teman saya tadi yang makan sayur-sayuran terus itu, kalau misalnya kita kasih dia makan makanan yang, ya kadang-kala dia ikut kita makan, ya mau nggak mau ya, sesekali ya. Tapi kalau udah makan kebanyakan, biasanya kalau orang udah pantang makan, begitu makan kebanyakan yang sudah dia pantang, biasanya jadi sensitif. Malah jadi, nggak enak. Bukan karena makan itu nggak enak, tapi tubuhnya itu sudah sensitif. Sudah terbiasa hidup sehat. Kena makanan dengan kandungan-kandungan yang merusak tubuhnya, yang bikin alergi, itu malah bikin nggak nyaman. Ingat, sekali lagi bukan karena nggak enak, tapi tubuhnya sudah terbiasa. Nah, ini namanya identitas baru, saudara. Identitas baru adalah sebuah perubahan yang radikal, yang total. Jadi bukan yang lama lagi. Aku sekarang punya gaya hidup yang sehat, ini identitasku. Nah, saudara, ini yang kedua ya, yang dimaksudkan dengan ciptaan baru ini ya. Dalam tubuh yang lama, dalam situasi yang lama, tapi ada manajemen yang baru, yang mimpin yang baru. Yang kedua adalah identitas yang baru, gaya hidup yang baru. Dan yang ketiga, itu adalah cara pandang yang baru. Nah, saya pakai sebuah kalimat dalam bahasa Inggris ya. When a new world is born, a new way of living goes with it. Sederhananya begini ya. Semua menjadi berbeda, cara melihat itu berbeda, itu karena identitasnya juga baru. Sebagai contoh nih ya, kalau pasangan dari single tiba-tiba punya bayi, itu dirinya baru sama sekali loh kan. Dari yang single menikah, kemudian punya anak, itu baru semua. Karena beda banget situasi belum punya anak dengan sudah punya anak. Belum punya anak, bebas. Aku ngurus aku, ya paling banter sama pasanganku. Selera ya paling nggak jauh-jauh lah bedanya. Ya sama-sama orang dewasa bisa ngatur jadwal. Tapi kalau sudah punya bayi, apalagi kalau masih bayi ya, susah. Karena mau kemana-mana sekarang pikirannya tentang anak, dia nggak bisa ngikutin kita nih. Ada tanggung jawab baru, jam tidur disesuaikan. Nah itu saya ya, karena saya ruang kerja juga di kamar. Jadi kalau malam sudah jamnya tidur anak, mati lampu harus mati. Jadi mau nggak mau sekarang ikut. Padahal jam saya paling efektif buat kerja, buat belajar itu sebenarnya malam ya, sama subuh ya. Nah
Ini sekarang harus menyesuaikan nih, cara pandangnya harus baru. Waktu pergi ke toko baju, kalau dulu selalu ke segmennya diri sendiri. Laki ya laki, perempuan ya perempuan. Tapi sekarang ke toko baju, ingat anak, ingat bayi, pasti ke segmen bayi. Kalau ke mall, sekarang lihatnya bukan cuma restoran, tapi lihat di mall, kalau pilih mall ya, di mana sih yang ada playground supaya anak ini bisa main. Nah, perhatikan, cara pandangnya baru. Apa yang selama ini nggak kelihatan, sekarang kelihatan. Kalau dulu ke toko baju nggak pernah itu ngelihat, nggak pernah sadar ada segmen bayi. Sekarang ke sana, ke mall, lihatnya apa? Oh, ada segmen bayi. Oh, ada playground. Sesuatu yang baru sama sekali. Cara pandangnya baru. Contoh lain, kalau misalnya kita yang pernah, misalnya tinggal pindah, entah dari luar pulau, saya luar pulau, atau yang luar negeri, ya, lebih kontras lagi ya. Waktu pindah ke luar negeri kan, bahasanya baru, harus belajar yang baru. Aturannya baru, hukumnya baru, harus belajar. Nggak bisa kita pakai gaya yang lama. Nggak nyambung kita, nggak cocok kita tinggal di tempat sana. Nah, ini waktu Paulus bilang ciptaan baru, dia sendiri punya pengalaman yang real, kan? Karena dulu cara dia melihat Tuhan, cara pandang dia terhadap Tuhan itu kan beda sama setelah dia percaya sama Tuhan. Dulu waktu belum percaya sama Yesus, dia cuma tahu, pokoknya Tuhan itu unik milik orang Yahudi. Yang bukan Yahudi itu nggak nyembah Tuhan. Yang bukan Yahudi itu Tuhannya palsu. Sehingga dia merasa membela Tuhan. Tapi Tuhan yang berbeda dengan yang sesungguhnya. Cara dia melihat dirinya adalah, aku orang benar. Aku taat Taurat. Itu ada orang-orang yang kurang benar. Orang Yahudi kok nggak taat Taurat. Yang lebih parah lagi nih orang-orang kafir. Ini orang-orang harus dibinasakan. Apalagi orang Kristen ini ngaku-ngaku Tuhan palsu. Cara dia menilai diri, tingkat kebenarannya itu beda sama sekali setelah dia percaya Yesus. Dan cara dia melihat orang lain, saudara. Dia melihat orang lain dulu adalah orang untuk ditaklukkan, orang untuk dilawan, orang untuk dihabisi. Tapi sekarang dia melihat orang, bahkan yang paling menyakiti dirinya sekalipun adalah orang untuk diselamatkan. Saudara, ini konsep ya. Kita ngomong konsep dulu ya, setelah ini kita lihat aplikasinya ya. Saudara, yang baru itu apa? Cara pandang kita terhadap Tuhan, terhadap diri, terhadap orang lain. Saudara perhatikan 3 hal ini. Yang memimpin kita adalah Tuhan. Kita punya identitas baru. Kita menghidupi identitas kita. Dan ketiga, cara pandang kita menilai segala sesuatu itu berbeda. Kalau tanya apa yang baru, saya bisa merangkumkan dalam 3 elemen ini. Jadi, manajemen yang memimpin kita, identitas kita, siapa kita menentukan apa yang kita lakukan, apa yang kita pakai, apa yang kita katakan, apa yang kita makan. Cara pandang kita, cara kita menilai. Dan ini ngomong tentang seluruh hidup kita ya, dari pikiran, konsep, kata-kata, pilihan perbuatan, tindak tanduk, perasaan. Ini yang baru. Wow, saudara merasa punya ini semua? Saudara merasa punya ini semua manusia baru? Wah, saudara, perhatikan. Ini dimulai bukan dengan kita berubah semakin taat, semakin baik. No. Ini dimulai dengan kita, dipimpin oleh Yesus. Kita ganti manajemen dulu. Baru identitas itu muncul. Baru cara pandang itu muncul. Baru semua pikiran dan apapun yang ada pada kita tuh ngikutin manajemen yang baru ini. Nggak bisa lagi pakai yang lama. Inilah arti bahwa ketika yang baru sudah datang, yang lama itu sudah berlalu. Yang lama memang ada, tapi diperbaharui, direnovasi. Intinya tetap apa? Dipimpin oleh Tuhan sendiri. Ganti manajemen. Nah, ini konsep yang pertama ya. Jadi, manusia baru itu artinya apa? Sesederhananya, saudara, kita restrukturisasi, renovasi, dipimpin oleh Kristus, identitas kita. Kita ikut mati dan hidup bersama dengan Yesus. Semuanya baru. Kita seperti punya hidup yang baru, seperti orang yang baru sembuh dari sakit itu loh. Jadi nggak ngomel lagi. Kalau nggak dipimpin oleh manajemen baru, nggak sadar kita punya hidup baru, kita selalu cari celah, betul nggak? Kalau kita ke dokter ya, dokter tunjukkan hasil check up. Wah, kolesterolnya tinggi. Wah, gulanya tinggi. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Biasanya kita tanya gimana? Dok, kalau ini boleh nggak? Kalau segini, gini boleh nggak? Nah, sadar nggak waktu kita bertanya kayak begitu, itu kita sedang nyari celah tuh. Kita nggak pengen sebenarnya untuk ngikut aturan dokter itu. Kita pengen cari celah, oke lah, aku ikut semata-mata supaya aku bisa hidup. Supaya aku nggak mati, supaya sakitku nggak makin parah. Tapi nggak dari hati itu. Sehingga ini bukan namanya ganti manajemen. Ini kita nyari celah. Ini bukan identitas baru. Identitas baru itu sesuatu yang kita lakukan. Itu dengan sadar, dengan dorongan dari dalam. Cara pandang kita baru. Nah, ini yang pertama, saudara, tentang kalau ditanya apa yang baru, apa artinya menjadi manusia baru, sederhananya kalau saya kalimatkan adalah, kita ganti manajemen, kita direnovasi, kita berubah, yang memimpin kita adalah Yesus, kita punya identitas baru, dan cara kita memandang segala sesuatu, sekarang ikut dengan Yesus
Tuhan yang memimpin kita. Itu manusia baru. Apakah saudara sudah menjadi manusia baru dalam hal ini? Segala sesuatu, lihat apa-apa, tanya Yesus. Yesus gimana? Yesus gimana? Yesus gimana? Itu baru. Baru itu bukan berarti saudara. Lebih baik siapa coba? Lebih banyak pelayanan siapa coba? Lebih sering baca Alkitab siapa coba? Lebih tekun berdoa siapa coba? Lebih sering ikut EBS siapa coba? Lebih tinggi nilainya siapa coba? Bukan itu saudara. Itu bukan manusia baru. Manusia baru itu dipimpin oleh Yesus. Baik, nah sekarang kita lihat yang kedua ya. Aspek yang kedua dari menjadi manusia baru itu ada yang namanya ini, pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini saudara adalah sebuah tanda kehidupan kan. Sesuatu yang hidup itu bertumbuh. Ingat kita sudah mati dengan Kristus, kemudian kita juga hidup kembali, kita bangkit dengan Yesus. Dan tanda kita sudah hidup dengan Yesus adalah pertumbuhan. Pertumbuhan itu apa? Nah, begini. Arah pertumbuhan kita, itu kita bergerak dari yang aku, menjadi Tuhan, Tuhan, Tuhan. Aku, menjadi semakin Yesus, Yesus, Yesus. Bedanya apa? Begini saudara, wajar ya, kita semua pertama kali percaya sama Tuhan, saya sempat singgung ini di khotbah 2 minggu lalu, semua orang mungkin kebanyakan waktu pertama kali percaya pada Yesus, itu selalu bermuara pada diri sendiri ya. Kita punya kebutuhan ya, entah kita sakit, kita berdoa disembuhkan, lalu kita berkata, ya aku mau percaya sama Yesus. Kita mungkin mengalami kesepian, kehampaan dalam hati, kemudian kita mencari makna hidup, dan lalu kita menemukan itu di dalam Yesus. Jadi Yesus Tuhan itu menjawab kebutuhan kita. Semua selalu seputar dengan kebutuhan kita. Tidak ada yang salah dengan ini. Tetapi pertumbuhan, tanda pertumbuhan adalah kita bergerak menjauh dari diri sendiri, semakin tidak memikirkan diri sendiri, dan semakin ke arah Yesus. Menjauh dari egosentris menjadi kristosentris. Bedanya apa? Yang satu itu outside in, dari luar ke dalam. Aturan. Jadi kalau kita masih fokusnya ke diri sendiri, bukan kepada Yesus, ini bukan gaya hidup manusia baru. Ini bukan tanda hidup yang baru. Karena semua masih berpusat di Taurat, di aturan. Aku lakukan ini loh. Tanda aku percaya sama Tuhan loh. Ini Tuhan mesti pandang ini loh. Sehingga kalau kita udah lakukan A, B, C, dan D, dan kita masih bergumul, kita tanya sama Tuhan, ya Tuhan, masih kurang apa? Ya Tuhan, apa salahku? Ini saudara, konsep yang masih egosentris. Kita mesti bergerak ke kristosentris, yaitu semakin dari dalam keluar, inside out ya. Bedanya ini banyak sekali saudara. Inside out. Ini dari dalam, kita lakukan ini nggak dengan terpaksa, nggak tertekan, dan nggak nyari-nyari salah. Kita lakukan ini dengan sukarela, yang namanya inside out, dari dalam itu mengalir keluar. Kalau sesuatu kita suka, kita lakuinnya itu bebas gitu ya, saudara. Nah, dorongannya ini baru ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, contohnya kayak begini nih. Contohnya kayak begini, praktisnya kayak begini ya. Kalau kita mau bedain tahap pertumbuhan kita ini bisa lakukan hal yang sama. Kita bisa sama-sama ibadah, kita bisa sama-sama melayani, kita sama-sama berbuat baik, kita sama-sama bahkan menginjili, kita sama-sama lakukan apapun deh yang rohani, embel-embelnya untuk Tuhan. Tapi yang satu didorong, misalnya ya, kita memilih untuk misalnya, kita mengerti jadi orang anak Tuhan ya, jangan bertengkar untuk yang nggak perlu-perlu ya, tahan diri. Maka kita memilih untuk tidak bertengkar. Tapi begini, bedanya begini, ada orang memilih untuk tidak bertengkar, itu karena, wah aku kalah hawa, dia lebih kuat. Ya kalah. Kalau aku bertengkar lawan dia, ya habis aku. Ngapain jadi orang bodoh bertengkar untuk kalah? Jadi dia nggak bertengkar, tapi lihat, yang menggerakkan dia apa? Situasi. Aku kalah ya. Tapi lain, coba. Kalau posisinya menang, posisinya di atas, oh bisa jadi akan bertengkar. Jadi tidak bertengkar bukan karena menghayati nilai hidup yang baru, nilai kekristenan, apa yang Yesus inginkan, apa natur kudus, tapi lebih karena diri sendiri. Tapi orang yang inside out, kristosentris, mau kalah, mau menang, mau posisi di atas, mau posisi di bawah, aku memilih untuk tidak bertengkar. Karena ini bukan yang Tuhan mau. Aku nggak mencerminkan hidup seperti anak Tuhan. Dan aku nggak mau jadi batu sandungan. Bukan cuma apa kata orang nanti tentang aku. Masa udah jadi anak Tuhan kok masih bertengkar? Itu memikirkan diri sendiri. Egosentris, selfish. Tapi saudara, Tuhan mengerti tahapan kita, tetapi kita mesti mengerti juga bahwa Tuhan tidak ingin kita terus-menerus seperti itu. Menjadi manusia baru, itu ada tahap bertumbuhnya. Inilah progressive sanctification. Roh Kudus akan menggerakkan, akan mendorong ke mengubah hidup kita. Bukan outside in, bukan dari luar yang mempengaruhi kita, tapi dari dalam ini yang mempengaruhi keluar.
Perhatikan saudara, selama ini alasan kita untuk melakukan sesuatu. Apakah semata-mata hanya tentang diri sendiri? Apa kata orang? Jagalah, nanti orang bilang apa? Wah, nanti aku ngalamin begini, begitu. Ada nggak? Ada nggak pertimbangan-pertimbangan kita mulai ke arah Yesus? Apakah ini memuliakan Tuhan? Tuhan seneng nggak ya kalau aku begini? Ini benar nggak ya? Saudara, ini arah pertumbuhan ya. Yang kedua, yang pertama masih sifatnya moralitas. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Dan ingat, semakin berbuat baik, semakin merasa diri layak. Semua masih orientasi diri sendiri. Aku pelayanan sungguh-sungguh nggak? Aku bayar harga nggak? Aku berkorban nggak? Semakin kita berkorban, semakin bayar harga, semakin merasa diri mantep. Dan semakin rasanya, aduh aku kok udah lama nggak pelayanan ya, aduh aku lama bolong ibadah saat teduh, aku merasa nggak kudus, aduh. Saudara, moralitas harus bergeser dari diri sendiri ke arah Yesus. Gradual, itu artinya makin hari ada prosesnya, tapi juga radikal. Ada satu lagu nyanyinya begini, saudara, pernah dengar nggak? Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Pernah dengar lagunya? Ada yang kritik. Saya pernah mendengar orang kritik lagu ini. Oh, lagu apa ini? Berubah kok sedikit demi sedikit. Yesus tuh mau kita berubah itu langsung radikal. Saudara, begini. Yang radikal itu adalah manajemen, identitas, dan satu lagi apa? Cara pandang kita. Jadi pertimbangan-pertimbangan kita itu radikal. Semua ikut kata Yesus, kata Yesus, kata Yesus. Radikal itu namanya. Berubah total dari dosa ke Yesus. Tapi prosesnya itu pasti gradual. Tidak ada orang yang berubah dalam satu malam. Kalau ada orang berubah dalam satu malam, itu justru penuh perlu diragukan sih ya. Kenapa berubahnya bisa secepat itu kalau bukan karya Roh Kudus yang ajaib ya, itu rasanya bakal mungkin ada udang di balik batunya ya. Yang radikal adalah semua itu Yesus. Kita mau dibilang fanatik, ya. Fanatik dalam pengertian semua untuk Yesus, tapi prosesnya itu pasti gradual. Nah, sekarang begini saudara. Pertumbuhan itu perhatikan ya, itu bukan soal kita semakin baik soal perilaku. Ini buahnya, tetapi pertumbuhan yang sejati itu bergerak dari semakin diri sendiri, semakin ke arah Yesus, Kristosentris ya. Gerakannya maka bukan dari luar, bukan dari perbuatan, bukan apa yang kita lakukan, tapi dari dalam keluar. Ingat, manajemennya ganti ya, dan ini kan berproses semakin hari semakin baik, tapi gerakannya itu radikal. Bukan dikit-dikit, ya Tuhan mengertilah dikit-dikit. Halah, ini kan aku sudah berubah lumayan gini lah, udah 3 tahun kan dulu nggak ngerokok. Dulu ngerokok, sekarang masih nggak ngerokok. Yang lain-lain, ya nyolong-nyolong dikit, cincai lah, Tuhan ngerti lah, namanya juga berubah. Nggak begitu, itu bukan radikal namanya. Kalau radikal tuh dari awal, no ya no. Dosa ya sudah langsung anti, cuman kita gagalnya, dalam perjuangan kita yang sungguh-sungguh itu, kita gagal, kita jatuh, itu tahapan. Tapi tekadnya, itu kita nggak main-main, kita nggak cari celah di hadapan Tuhan. Nah, tangkap ya, bahwa pertumbuhan ini itu semakin bergerak, menjauh dari diri sendiri, semakin dekat kepada Yesus Kristus. Nah, ada satu ungkapan yang bagus sekali dari Tim Keller, dia ngomong begini ya, kamu jangan datang kepada Tuhan karena Tuhan itu berguna. Kamu mesti datang kepada Tuhan karena Tuhan itu indah. Dan yang paling indah itu, yang paling berguna, itu adalah waktu kita menemukan Tuhan itu indah. Itu adalah hal yang paling berguna. Jadi, jangan cari Tuhan karena Tuhan itu berguna. Ya bisa berkati kita, menyembuhkan kita, Tuhan peduli, Tuhan mencukupi kebutuhan kita, Tuhan menjauhkan kita daripada kebinasaan. Tuhan berguna. Tapi temukan Tuhan itu indah. Dan tidak ada yang lebih berguna daripada kita menemukan Tuhan itu indah. Karena begitu kita temukan Tuhan itu indah, semua yang berguna Tuhan akan berikan juga kepada kita. Tapi kalau kita hanya temukan Tuhan berguna, Tuhan itu alat. Bukan untuk disembah, tapi untuk diberdayakan. Saudara tahu dong ya, apa arti yang memberdayakan dan mengasihi? Saya sering pakai ilustrasi tentang pasangan kan, matre ya, menginginkan apa yang ada pasangan dengan mengasihi pasangan itu dua hal yang berbeda. Tapi Tuhan berkata bahwa tidak ada yang lebih berguna dari kita menemukan Tuhan itu indah. Wow, menyembah Tuhan karena Tuhan. Bukan karena berkat-berkatnya. Berkat-berkatnya itu hanya keindahan tambahan, saudara. Nah, saudara, ini adalah konsep tentang pertumbuhan kita ya. Nah, sekarang saya pancing dengan sebuah pertanyaan begini. Kok bisa kalau begitu? Ada orang yang belum menerima Yesus, itu malah punya hidup moralitas yang lebih baik daripada orang Kristen. Nah, setelah belajar ini tentang pertumbuhan manusia baru,
Bagaimana? Masuk akal nggak bahwa ada orang yang belum percaya Tuhan, itu punya moralitas yang bahkan lebih baik daripada orang Kristen? Nih, gimana jawabnya, saudara? Gimana jawab ini? Mungkin nggak? Kalau ada orang ngomong kayak begini, gimana sama saudara? Kamu orang Kristen katanya udah 15 tahun, kamu hamba Tuhan, rohaniwan, ngajarin orang berkhotbah begini. Tapi kok masa kalah sama itu misalnya pemimpin agama lain atau figur-figur lain? Nah, gimana saudara? Begini. Ini bukan excuse, bukan untuk perhatikan jawaban ini bukan untuk memaklumi diri atau ini sekedar alasan ya, orang bilang ngeles ya. Bukan, tapi konsepnya begini. Menjadi Kristen memang tidak membuat kita lebih baik dari orang lain. Karena Injil itu adalah justru tentang menerima Tuhan dan menyadari buruknya diri kita. Sangat bisa. Kebaikan itu nggak kenal agama, saudara. Agama itu memang mengajarkan kebaikan. Tapi perbandingan orang baik apa enggak itu bukan antar agama, tapi antar manusia. Nggak peduli dia Kristen, nggak peduli dia bukan Kristen, nggak peduli dia agama apapun, saudara. Kalau kita mengukur kebaikan itu antar orang, bukan antar agama. Karena semua agama mengajarkan yang baik, tapi penganutnya kan yang membedakan kan. Tapi begini, kekristenan itu memang bukan fokus kepada kebaikan sebagai tolak ukur keselamatan, kan? Kita bukan berbuat supaya diselamatkan, kan? Namun bukan berarti tidak mengejar hidup yang baik. Kekristenan justru menekankan kebaikan tertinggi, menjadi serupa Yesus. Itu goal hidup kita. Kalau begitu bagaimana kalau begitu ada orang kok masih bisa lebih baik dari kita yang katanya kita orang Kristen mau jadi serupa Yesus? Ini, perbandingan yang fair, perbandingan yang baik tentang pertumbuhan dan kebaikan. Itu bukan kita melawan orang lain. Tapi kita dengan apa yang kita yakini dan kita percayai. Satu. Yang kedua, perbandingannya adalah kita dengan diri kita yang lama. Manusia baru ya. Diri kita dengan diri kita yang lama. Yang sekarang yang baru dengan diri yang lama. Cara bedakannya gimana? Begini. Waktu kita baru percaya pada Tuhan Yesus, mungkin ya, satu, kalau kita kasih nilai ya, mungkin ya negatif 2 ya bobrok yang omongnya meso-meso, pikiran jelek terus ya, mangkel-mangkel terus, ya ngecek orang nggak pakai sungkan-sungkan. Waktu percaya sama Yesus, setelah 1 tahun kita mulai naik nih dari 0. Kalau kita kasih skor ya, lalu 5 tahun jadi 2. Tapi begini, ada orang yang mulainya bukan dari -2 soal perbuatan loh ya. Dia mulainya mungkin dari 0. Atau mulainya dari 1, karena memang oleh anugerah Tuhan dia lahir di keluarga yang baik, yang bermoral. Mungkin nilainya 2. Tapi setelah 10 tahun misalnya, 10 tahun dia ikut Yesus, percaya sama Tuhan, kita anggaplah. Nilainya jadi 5, berarti naik berapa? Naik 3 poin. Sementara orang yang mulai dari -2, setelah 10 tahun, dia nilainya itu jadi 5 juga. Naik berapa poin? Naik 7 poin. 8 poin. Nah, dalam hal ini pertumbuhannya sebenarnya lebih tinggi siapa? Lebih tinggi orang yang memulainya justru lebih buruk itu. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang ukuran kita bertumbuh, kita membandingkannya bukan dengan orang lain, tapi progresnya diri kita dengan apa yang kita percaya dan diri kita dengan diri kita yang lama. Itu pertumbuhan yang sehat, mengukur yang fair. Sehingga waktu kita melihat orang lain, jangan ngomong, ini orang ya, kok sudah kayak begini, kok masih kayak begini aja. Kita lupa kali ya. Waktu kita seumuran dia, memang kita lebih baik. Dan kalaupun kita lebih baik, ingat, justru karena dia mulainya lebih buruk dari kita, maka dia mungkin butuh anugerah proses yang lebih panjang dari kita. Bersabarlah. Orang yang mengalami pertumbuhan, mengukurnya fair kayak begini, saudara, akan juga lebih bersabar melihat pertumbuhan orang lain. Sehingga ungkapan, ini sudah berpuluh-puluh tahun ikut Yesus, kok masih kayak begini, itu sangat manusiawi keluar, tetapi yang sorgawi itu bukan kayak begitu. Yang sorgawi itu justru kita pengen tahu. Bagaimana sih titik dia bisa bertemu dengan Yesus itu dari mana? Sungguhkah itu terjadi? Dan kalau sungguh, dia mulainya itu dari angka berapa sih? Jangan-jangan angka 12 tuh. Makanya bertumbuh sekarang 0 aja itu sudah sesuatu buat dia. Nah, saudara, sehingga kalau kita ditanya ya, kok bisa ada orang yang bukan Kristen, belum terima Yesus, moralnya lebih baik? Ya bisa. Bisa. Karena ikut Yesus bukan tentang moral baik. Tapi ikut Yesus itu tentang kita menerima kabar baik. Dan kita bertumbuh dengan anugerah Tuhan ini. Injil tidak membuat kita lebih baik, menjadi orang lebih baik. Injil membuat kita justru terus mengakui kekuranganku, dosaku. Dan menerima anugerah Tuhan dari waktu ke waktu, kemudian kita bertumbuh lewat anugerah ini. Ingat, bukan outside in. Bukan melakukan untuk mendapatkan penerimaan. Diterima dulu. Kemudian hati digerakkan. Semakin dekat dengan Yesus.
Itu pertumbuhan, saudara. Nah, maka jelas ya jawabannya bagaimana, saudara? Betul, kalau ada orang bilang, kamu kok kalah sama dia? Iya, aku masih bertumbuh. Aku bertumbuh. Aku dulu begini, aku mau bertumbuh, dia hebat, dia baik. Tapi aku bersyukur, aku dikasih Tuhan bukan karena aku baik. Tapi aku mau menjadi semakin baik, karena aku tahu Tuhan mengasihi aku. Nah, saudara, ini konsep ya yang perlu kita pahami ya, mengenai kebaikan ya, dan moralitas. Baik, yang ketiga. Ini adalah pergumulan kita menjadi manusia baru. Yang ketiga adalah tentang spiritual war, atau peperangan rohani ya. Nah, waktu kita ngomong peperangan rohani, yang pertama saya akan mengajak kita merenungkan tentang 3 konsep yang mengajak kita berperang terus ya, 3 hal yang kita perangi terus setiap hari. Yang pertama adalah tentang penderitaan kita. Penderitaan itu bisa menghancurkan atau membangun. Bisa menghancurkan atau membangunkan. Ini sangat tergantung ya, kita yang mana. Nah, saudara, saya mau mengajak kita membaca ayat ini. Ya, nggak usah diambil ya, tapi kita baca bareng-bareng yuk, keluar suara ya, supaya juga aktif ya, dan matanya nggak merem. Mari baca sama-sama, 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, saudara, lihat ya, Yesus bilang apa? Muridku itu mesti memikul salib dan mengikut aku. Mesti kalkulasi dulu, sanggup nggak kamu? Ini agak beda nggak sih? Dengan kebanyakan, walaupun tidak salah selalu ya, maksudnya kita punya kebutuhan, kita pasti natural, ingin menjauhi namanya kesulitan ya. Tapi begini, kesulitan itu kita jauhi kalau tidak punya tujuan dan panggilan. Tapi begitu ada tujuan dan panggilan, kesulitan seperti apapun tidak akan kita hindari, melainkan akan kita hadapi. Nangkap ya? Kita bukan cinta kesulitan. Kita bukan nyari perkara, bukan ya? Cari perkara, no ya. Banyak perkara sudah terjadi tanpa perlu dicari-cari ya. Tapi begini, saya sering pakai contoh begini ya. Kalau misalnya kita takut kecoa, kita pasti hindarilah. Di mana ada kecoa, kita hindari. Misalnya kita mau masuk kamar mandi, ada kecoanya. Wah, kita nggak akan masuk. Bila perlu kita ngempet, kebelet, nggak apa-apa lah. Kita akan cari kamar mandi lain atau pinjam kamar mandinya orang. Kalau ada kecoa dan kita takut sama kecoa. Tapi bayangkan, ada orang yang kita kasihi di dalam kecoa. Entah anak, entah pasangan. Dia teriak di dalam kamar mandi. Wah. Dan kenapa dia teriak? Karena ada kecoa. Dia juga takut kecoa. Sementara kita juga takut kecoa. Saudara gimana? Saudara akan lari, telepon polisi? Nggak akan ya. Waktu ada orang kita kasihi teriak di kamar mandi karena takut kecoa. Kita yang takut kecoa pun gimana? Kita akan kumpulkan keberanian di tengah ketakutan. Kita akan masuk, entah gimana caranya kita akan menolong orang kita kasihi. Ketakutan, penderitaan, kesusahan tidak kita hindari asalkan ada tujuan dan panggilan. Tanpa itu, ya kita nggak perlu cari susah memang. Tapi begini saudara, mengikut Tuhan tidak mungkin tanpa yang namanya memikul salib dan mengikut aku. Nah, ada sebuah testimoni, saya baca buku ya, tentang satu orang dari Amerika, ya, dia berkunjung ke Iran, dan dia kunjungi gereja-gereja di sana. Nah, kita tahu ya, gereja di Iran ini termasuk yang menerima persekusi dan pelarangan ya. Gereja-gereja di sana ya, itu sedang mengalami pemenjaraan dan penyiksaan bertahun-tahun lamanya. Tapi uniknya ya, semakin disiksa, semakin dibabat, semakin merambat. Jadi menurut penelitian, gereja di Iran itu adalah gereja dengan tingkat pertumbuhan paling pesat di dunia. Nah, ini penelitian ya. Paling pesat di dunia. Ternyata itu bukan di negara-negara kekristenan. Justru pesat itu berarti ngomong soal persentase, bukan soal jumlah orang ya. Persentasenya itu paling pesat. Justru berada di negara yang paling ditekan seperti ini. Nah, uniknya setelah pulang ya, ditanya oleh penulis buku, Francis Chan ya. Francis Chan ini seorang pendeta juga. Tulisannya sangat baik sekali dan khotbahnya sangat hidup ya. Pendeta Francis Chan ini nanya ya, gimana habis pulang dari gereja di Iran, ada perbedaan apa dengan gereja kita? Orang ini jawab ya, wah perbedaannya besar sekali pastor, dia bilang. Apa bedanya? Begini, kita di sini, nah ini pas ya kita belajar ini tentang pengudusan. Apa yang kita alami hidup kita, prosesnya kita sebut sanctification, kita sebut pengudusan. Mereka nggak sebut itu pengudusan, mereka sebut itu sebagai sebuah prasyarat. Mereka namakan itu prasyarat. Jadi sebelum masuk ke Kristenan, syarat ini harus dihadapi dulu. Dengan kata lain ya, kalau kita
di sini kita ngomong pengudusan kan kita ngomong proses sedikit demi sedikit ya, santai lah ya, seolah-olah itu ya penyerahan sama Tuhan itu kan proses sepanjang umur, sepanjang hidup ya, kita pelan-pelan lah, makin serupa makin taat ya, ada hal yang kita bisa serahkan, ada hal yang kita belum, ya sudah, santai lah kan seumur hidup prosesnya. Ringan bukan, santai bukan, nggak radikal bukan, tapi katanya mereka kalau orang di Iran ya, ini seperti yang kita baca, harus duduk dahulu buat anggaran biayanya. Sanggup nggak? Karena kalau mereka nggak sanggup hitung-hitung ikut jalan Yesus itu berarti dipenjara, disiksa kematian, keluarga dianiaya. Mendingan jangan masuk gereja. Karena kalau masuk gereja, ini harga, ini anggaran yang harus dikeluarkan. Siap nggak? Inilah sanctification buat mereka. Ini prasyarat. Wah, saudara. Berat nggak? Ini yang namanya radikal. Ini namanya bayar harga. Dan ini namanya peperangan rohani. Tidak mungkin tanpa penderitaan. Tapi agak berbeda dengan kondisi kita yang mungkin sudah terlalu lama nyaman dan mudah ya. Kita berdoa untuk kemudahan, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi jika kenyamanan sudah menjadi standar normal hidup kekristenan, kita ikut Tuhan karena nyaman. Tuhan berkati, Tuhan jawab ini. Tuhan tidak ada yang salah, ingat ya. Kita mulai dari sana, tapi kalau kita sudah bertahun-tahun berproses bertumbuh, dan kita masih di level kenyamanan, Tuhan tolong aku, Tuhan cukupkan, Tuhan berkati aku. Dan itulah yang membuat kita merasa Tuhan dekat atau tidak, saudara. Maka penderitaan, gangguan, kerugian, perselisihan, kekalahan, itu justru akan jadi penghambat dan bukan jadi alat pertumbuhan. Itu malah jadi penghambat pertumbuhan, penderitaan. Bukan jadi alat di tangan Tuhan untuk menumbuhkan kita, malah menghambat kita. Kalau kenyamanan adalah standar hidup kekristenan. Tapi ingat, standar hidup kekristenan itu bukan soal mudah atau susah. Standar hidup kekristenan itu menjadi semakin serupa dengan Yesus. Dan menjadi semakin serupa dengan Yesus, itu pasti ada harga yang dibayar. Dunia membenci aku karena Tuhan Yesus. Dunia juga akan benci kamu. Duduk. Pikul salib, ikut aku. Sangkal diri. Siap, coba duduk. Hitung dulu. Siap nggak? Jangan kalau sudah ambil keputusan lalu nggak siap, apa kata orang nanti. Saudara, ini dalam hal ini kita berperang karena natur kita ingin menghindari penderitaan. Tapi sekali lagi, penderitaan akan sanggup kita hadapi kalau kita punya yang namanya panggilan dan tujuan, manajemen baru, pimpinan baru, gerakan hati yang baru, Tuhan yang baru. Penderitaan tidak menyenangkan, tapi tidak menjadi sesuatu yang kita hindari demi kenyamanan. Yang kedua, saudara, peperangan rohani kita yang kedua adalah tentang penyangkalan diri. Dalam persekutuan penderitaan dengan Yesus, ingat, persekutuan dengan Yesus, Yesus saja menderita. Tidak mungkin kita mikirnya hanya hidup nyaman ya. Dalam persekutuan penderitaan dengan Yesus tidak ada harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Penyangkalan diri, menyangkal diri. Saudara, hari ini kita mungkin tidak menderita seperti orang-orang percaya di Iran. Kita tidak dianiaya, dipersekusi separah mereka. Tapi ada hal yang lain, ada tipikal pergumulan, penderitaan, ketakutan yang lain yang kita hindari. Salah satunya adalah penolakan orang lain ya. Kita berupaya ya, misalnya hari ini ya, atas nama toleransi kita berusaha peka lah ya dengan orang lain ya, sensitif lah, jaga hati orang, jaga perasaan orang. Jangan ngomong hal yang terlalu sensitif, apalagi soal agama itu, aduh lah. Dia kita lah. Pokoknya kita hidup yang baik aja. Orang tahu dari perbuatan baik kita. Lalu kita nggak pernah nyebut nama Yesus sama sekali. Saudara, ini sebenarnya kedok ya. Kelihatannya dengan alasan kita berbelas kasihan, kita peka, tapi kita malah kehilangan kebenaran yang kita percayai. Sebenarnya ini kedok. Ini bukan simpati, ini bukan toleransi. Ini namanya mengasihani sendiri. Ini namanya pengecut. Kita nggak yakin. Atas alasan itu, maka kita bilang, aku ini pikiran terbuka. Ya, orang memang punya sendiri-sendiri, keputusan sendiri-sendiri lah ya. Anak juga keputusan sendiri-sendiri lah ya. Saudara begini, kalau soal iman yang kita sebut esensi, apalagi kalau semakin orang itu berada di bawah asuhan kita, anak misalnya ya, kalau semakin muda apalagi ya, kita nggak bisa bilang suka-suka dia demokrasi. Tidak seperti itu. Kalau anak makan saja, mau makan batu, mau makan nasi,
Kita bisa bilang suka-suka dia demokrasi, mau makan batu ya batu aja. Kita nggak akan seperti itu, bukan? Kita kan berupaya dia mau makan batu, kita hukum, kita pukul supaya dia mengerti. Karena kita tahu apa yang benar. Nggak atas nama demokrasi itu iman yang esensial dan bukannya soal hidup mati di dunia, tapi kekekalan. Masakan sih kita bilang demokrasi? Ada titik demokrasi itu terjadi waktu mereka sudah besar, kita nggak bisa memaksa lagi. Tapi sedari kecil, kita bukan paham demokrasi dalam hal ini. Kita paham menurunkan, menghidupi, mengajarkan apa yang kita yakini. Tentu setelah besar, itu anugerah Tuhan buat dirinya. Dia memutuskan sendiri. Tapi begini saudara, jangan karena alasan penolakan, takut penolakan, kita nggak berani sebut nama Yesus. Kita nggak menyangkal diri namanya. Kita ingin diterima, karena ingin diterima orang lain, kita menolak Yesus. Menolak untuk memperkenalkan Yesus dalam hidup kita, secara verbal, secara hidup, kelakuan. Maka saya ingat kembali, saudara, kalau soal ini, saya punya contoh-contoh yang sangat memalukan. Waktu sudah sekolah teologi, ya, saya pernah cerita beberapa kali, dalam beberapa kesempatan, bahwa saya menyangkal Yesus dengan tidak berani cerita. Saya sekolah teologi, saya bilang saya sekolah teknologi. Dan waktu orang itu nggak ngerti teologi, kan? Teknologi, ya teknologi. Saya berusaha alihkan topik. Saya nggak percaya diri, bukan nggak percaya diri. Saya ikut Tuhan untuk diri sendiri. Saya malu mengakui Tuhan. Saya ingin diterima oleh orang lain. Saudara, kalau kita diterima oleh Tuhan dan kita menerima kasih yang besar oleh Tuhan, kita nggak akan cari penerimaan orang lain lagi. Hati kita sudah penuh. Kita nggak perlu dipenuhi dengan kata-kata puja-puja orang lain. Tapi saya mengerti dalam hal ini namanya spiritual war. Ini perang rohani. Kita bergumul terus ini setiap hari. Tapi mari dengan sadar, yang pimpin kita, manajemennya sudah ganti loh ya. Yesus, Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan menopang kita. Sangkal diri setiap hari. Nah saudara, satu hal lagi. Kita baca Kisah Rasul pasal 5 ayat 42 sampai 43. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang agama, mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Saudara, wow. Para rasul. Ini orang-orang yang lari ketika Yesus ditangkap. Ini orang-orang yang bersembunyi, mereka mengasihi Yesus sungguh. Tapi mereka mengasihi Yesus hanya satu di antara sekian banyak yang mereka kasihi. Mereka adalah orang yang bersembunyi dari jauh mengekor Yesus. Karena mereka sayang Yesus, tapi nggak boleh dekat-dekat. Melihat Yesus disalibkan. Dan kini, orang-orang yang dulu kabur, yang lari, yang sembunyi-sembunyi ini, dengan terang-terangan menghadapi aniaya dan siksa. Dan mereka gembira. Karena telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Bayangkan saudara, ada orang seperti ini. Mau gimana cara bungkamnya? Mau dibunuh? Maka tidak heran, di ayat yang kita baca ini, para pemuka agama, Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi itu bingung. Mau diapain orang-orang ini? Masa mau ditangkap, mau dibunuh? Sampai akhirnya imam besar Gamaliel itu, imam yang luar biasa terkenal ya, gurunya Paulus, Imam Gamaliel berkata, terhadap orang-orang ini, sudahlah. Kalau ini pengajaran palsu, seperti yang sudah-sudah, pemimpinnya mati, Yesus kan sudah mati. Ini akan hancur dengan sendirinya ajarannya. Tapi, biarin saja. Kalau ini palsu, dia akan hilang. Tapi, kalau ternyata ini benar dari Tuhan, kita nggak sampai itu melawan Tuhan. Nah, itu ungkapan Gamaliel sangat bijaksana ya. Kenapa? Karena lihat, orang yang sangat pilih kayak begini, mau digimanain? Semakin diberangus, semakin dibabat, semakin jati mereka. Saudara, ada orang Kristen yang seperti ini hari ini. Kita mungkin dengar cerita gereja bawah tanah ya di negara-negara yang memang kekristenan masih minoritas dan ditekan. Tapi di negara-negara di mana semua sudah dominan ya, saudara, ini menjadi lain cerita sih ya. Ada satu kecenderungan umum, walaupun saya tidak bisa bilang ini terjadi di semua tempat ya. Dari buku yang sama, buku Francis Chan itu, kisah tentang seorang pendeta di Tiongkok. Saya lupa nama wilayahnya, dia melakukan eksperimen karena pemerintah lokal di sana agak longgar suatu kali, sehingga dia mulai bangun gereja. Nah, di luar dugaan, gereja ini oleh anugerah Tuhan itu bertumbuh pesatu, makin besar, makin besar, makin besar. Wah, waktu udah makin besar, akhirnya diamati pemerintah. Pemerintah kemudian mulai bongkar lagi, mulai menganiaya orang-orang Kristen di sana. Nah, sejak dibongkar ya,
gereja ini akhirnya pergerakannya bukan besar lagi, mulai jadi kecil-kecil lagi, gereja bawah tanah, gereja rumah lagi ya. Nah, tapi hamba Tuhan itu justru bersaksi begini, kami justru puji Tuhan. Karena justru ini anugerah Tuhan lewat persekusi, lewat aniaya seperti ini. Kenapa? Karena waktu kami sudah menjadi besar. Kami tidak merasakan gairah seperti waktu kami masih kecil. Kami mulai teralihkan dengan program, kami mulai berselisih satu sama lain, kami mulai mikirkan acara, kami mulai mikirkan hal-hal yang remeh itu jadi penting. Hal yang paling esensi itu malah dikorbankan. Dan saudara, ketika kami mulai ketika kami mulai kembali ke gereja bawah tanah, kami merasakan kembali persekutuan di dalam Kristus itu seperti apa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, gairah seperti ini. Gairah seperti ini. Itu bukan gairah orang yang cinta kesusahan, bukannya. Ini adalah gairah orang yang cinta Tuhan, yang melihat Tuhan lebih berharga dari segalanya. Franciszek karena itu berkata, kamu bisa kehilangan segalanya. Reputasimu, kenyamananmu, harta milikmu, tapi kamu bahkan bisa menganggap itu semua sampah, kurang berharga, dibandingkan dengan pengenalanmu pada Yesus, pada Kristus. Penderitaan menjadi penting, karena lewat penderitaanlah kita semakin mengerti mengenal Yesus. Kita semakin mengerti apa sih yang berharga di hati kita. Kalau semuanya hilang tinggal Yesus, yang kita bilang yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Tinggal Yesus sekarang. Apakah yang terutama itu bisa menghibur hati? Di dalam penderitaanlah kita kenal Yesus, kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya. Dan saudara, inilah peperangan rohani kita. Dua hal yang paling kita berusaha hindari ya, penderitaan, penyangkalan diri, memikul salib itu. Kita berdoa untuk kemudahan, tidak ada yang salah dengan itu. Tuhan jaga kami, Tuhan lewatkan ini. Tuhan bangunkan umat-Mu, tapi tidak mungkin terhindar dari penderitaan. Dan ketika penderitaan itu tiba, saudara, janganlah itu menjadi penghambat, dan jangan jadikan kenyamanan sebagai standar normal kekristenan. Bukan. Expect-lah, harapkanlah bahwa kita tidak mungkin terhindar dari pergumulan. Dan selalu ingat, pergumulan, segala sesuatu ingat ya, Tuhan jadikan untuk mendatangkan kebaikan. Tujuan akhirnya, menjadikan kita serupa dengan Yesus, pengudusan. Dan yang terakhir, tentang kejatuhan, saudara. Nah, ini peperangan rohani kejatuhan. Orang Kristen bisa jatuh nggak dalam dosa? Kita minggu lalu sempat bahas sedikit ya. Orang Kristen bisa jatuh dalam dosa, bahkan yang serius sekalipun. Bisa jatuh? Bisa. Terus bagaimana? Jujur, kalau kita melihat orang Kristen jatuh, kita gopoh bukan main. Seperti yang saya ceritakan minggu lalu tentang seorang pendeta besar, pendeta Bill Hybels. Wow, itu juga bahkan sering dikutip, dijadikan contoh oleh pendeta Hendra G. Mulia ya, beberapa waktu lalu, waktu kita mulai gerakan doa di gereja kita. Beliau sering disebut-sebut ya, karena disebut-sebut saya mulai tertarik dan saya mulai seneng leadership-nya beliau luar biasa. Tapi kini jatuh. Waktu jatuh, wah komentar di internet mengerikan sekali. Wah itu seperti komentar gak berperasaan. Seolah-olah orang ini lebih buruk daripada yang terburuk. Sehingga semua kebaikan pelayanan yang pernah dia kerjakan, itu dianggap palsu, bohong semua. Najis, jijik semua. Nah saudara bagaimana? Bagaimana saudara memandang itu? Memang kita harus akui, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin. Semakin tinggi tuntutan yang kita terapkan. Saudara tentu melihat kalau ada jemaat yang jatuh dalam dosa, tanda kutip masih ya merem-merem, namanya juga jemaat ya, nggak sempurna. Seringkali begitu kan. Tapi kalau hamba Tuhan yang jatuh, wah tekanannya, penghakimannya bisa jauh lebih tinggi, bukan? Saudara, kita melihat kembali, kita kupas ya, secara singkat, Daud dan Petrus. Dua orang ini adalah dua orang yang luar biasa besar di Alkitab. Daud adalah seorang yang disebut berkenan di hati Tuhan. Dan dialah yang disebut leluhur, yang melaluinya Tuhan memberikan ya tunas Yesai, yaitu keturunan Daud, Yesus. Tapi kita tahu seorang yang berkenan di hati Tuhan yang luar biasa ini melakukan dosa yang begitu fatal dengan sengaja. Dan dia lakukan ini bukan di masa mudanya, dia dilakukan ini di masa-masa yang kita anggap ini sudah matang, sudah ngalamin pahit manis bersama dengan Tuhan. Dia merencanakan, perhatikan, merencanakan perzinahan, merencanakan pengkhianatan kepada orang yang mengabdi, yang mengasihi dia. Merencanakan pembunuhan dengan sengaja. Dan dia sombong. Dia menghitung kerajaannya sampai Tuhan memberikan tulah besar.
Saudara, ini kejatuhan yang besar sekali. Petrus, seorang pemimpin gereja yang dipilih oleh Tuhan, menyangkal 3 kali. Seorang pemimpin kok menyangkal sih? Ini bertindak munafik kan di Galatia, sehingga Paulus tegur dia di depan umum, kamu bikin Barnabas bahkan ikut-ikutan munafik, tersandung. Bagaimana orang-orang yang pemahaman imannya masih rendah ikut-ikutan sama kamu, membedakan Yahudi non-Yahudi, karena takut susah kamu menghindar. Saudara, bukankah ini kejatuhan yang besar? Nah, kedua tokoh ini bukan dipakai untuk memaklumi kejatuhan, tapi kedua tokoh ini dipakai, kita pelajari, untuk mengerti apa itu kejatuhan di hadapan Tuhan. Kita tidak mengerti apa itu kejatuhan yang sungguh-sungguh dan yang sementara. Semua orang bisa jatuh. Tetapi membedakannya begini. Ketika orang jatuh, apakah ada pertobatan yang terjadi pada orang itu? Kita kan hanya melihat sampai titik dia jatuh, kemudian kita geram, kita emosi, kita menghakimi. Padahal hidupnya belum berakhir. Kecuali kalau kita mengakhiri hidupnya, kita bunuh. Kita menutup kemungkinannya dia. Tapi bagaimana hidupnya belum berakhir? Dan bagaimana kita sudah ngecap ini ending? Wah, ini orang terhilang, ini cilaka, bawa neraka. Ini. Jika kita melihat Petrus dan Daud di titik mereka jatuh, wah, kira-kira kita akan menilai mereka gimana ya? Nah, saudara, maka kejatuhan pertama adalah hal yang dapat terjadi pada orang percaya sebab kita masih dalam tubuh yang berdosa. Namun, kejatuhan sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Maka kejatuhan kita percaya, seorang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang jatuh juga akan disertai dengan pertobatan yang di tangan Tuhan, itu akan menjadi kemuliaan. Bukan lagi buat orang yang imannya baik, yang bertumbuh itu, bukan lagi Daud dan Petrus yang dimuliakan. Justru dalam kejatuhan mereka, Tuhan dimuliakan. Dan semakin tampak anugerah Tuhan. Maka Roma 8 ayat 38-39 berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Nah, ini mulai agak lebay ya, Paulus ya, maksudnya sesuatu yang paling besar, yang paling tak terbayangkan pun. Nggak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Genggaman Tuhan dan genggaman manusia. 100%, 100%. Tapi saya sering pakai ilustrasi begini. Kalau anak menyeberang jalan, genggam tangan orang tua. Pada siapa keselamatan anak ini waktu dia nyeberang jalan? Keselamatannya dia nyeberang jalan tergantung pada genggaman siapa. Ya, genggamannya dia dan genggaman papanya. Tapi gini, kalau waktu anak ini mau lepaskan genggaman, entah karena dia terdistraksi, teralihkan, lihat ada mainan, atau lihat apa gitu ya, dia mau lepaskan genggamannya dari tangan orang tuanya. Dan orang tuanya nggak lepaskan genggamannya. Selamat nggak dia? Selamat. Justru semakin dia mau berontak, tapi orang tuanya nggak mau lepas. Semakin dia mau berontak, semakin orang tuanya prokes, dan semakin sakit, semakin anak ini menangis, papa, mama lepasin. Tapi semakin kalau papa maunya sayang, semakin diprokes, semakin sakit. Karena papa mamanya akan bawa dia sampai selamat. Seperti itulah saudara. 100%, 100%. Tapi kalau Tuhan yang genggam, bahkan manusia mau lepas pun, anugerah Tuhan kan selalu ada. Tapi ingat, harga yang dibayar untuk sebuah kejatuhan itu besar sekali. Kita akan tetap terima akibat dari dosa kita. Kita pasti akan terima. Tapi dalam hal keselamatan, saudara, Tuhan yang tahu. Maka maksudnya begini, kalau kita sekarang menemui isu tentang pendeta besar yang jatuh dalam dosa, yang pertama kita perlu meratap. Kita perlu berdoa untuk mereka. Kita evaluasi diri kita apakah lebih baik dari dia. Kita harus jaga diri, jangan jatuh di lubang yang sama. Kemudian kita berdoa untuk mereka seperti Yesus meratap dan berdoa untuk kota-kota yang menghakimi, yang membunuh dirinya. Kita juga berdoa untuk mereka. Bagaimana dengan pelayanan-pelayanan yang dikerjakan selama ini? Apakah waktu dia membangun pelayanan itu, dari awal motifnya sudah seperti itu? Apakah waktu dia misalnya melakukan tindakan asusila, apakah dia membangun gereja memang untuk memuaskan hawa nafsunya? Saya pikir bukan. Dia jatuh, itu namanya jatuh. Karena dari awal bukan motifnya seperti itu. Maka pelayanan yang dia kerjakan adalah tetap pelayanan yang kudus di hadapan Tuhan. Orang yang mengerjakannya, yang memulainya adalah alat yang Tuhan pakai. Sehingga kita tidak menghakimi gereja yang sudah dia bangun, jemaat yang sudah beribadah di sana, yang sudah bertumbuh, dan bahkan sungguh-sungguh bertobat Tuhan menangkan banyak. Nah, saudara, ini adalah sikap yang perlu kita kembangkan ya, waktu kita memahami tentang perjuangan kita
menjadi manusia baru, spiritual war kita. Yang pertama adalah tentang penderitaan, yang kedua penyangkalan diri, yang ketiga soal kejatuhan. Nah, ini pertanyaan tadi ya. Baik, materi yang saya bagikan tentang menjadi manusia baru sampai di sini. Sebelum kita review, saya berikan kesempatan untuk tanya jawab. Kita punya 10 menit. Silakan. Adakah ada yang mau melakukan tanya jawab? Silakan kalau ada. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Adakah saudara yang mau testimoni? Ya, silakan, silakan. Selamanya ini ya, yang perbuatan baik. Kan kalau kita melihat dari permukaan, kadang-kadang sulit untuk melihat. Sulit bedakan yang mana yang sungguh-sungguh, yang mana yang pura-pura. Dan kita juga seringkali melihat kok orang non-Kristen kok bisa berbuat lebih baik, lebih baik dibanding orang Kristen. Ya. Apakah itu sungguh-sungguh sesuai dengan standar Tuhan apa enggak? Dan kita juga nggak tahu kan, sulit untuk melihat. Oke, jadi kita juga berusaha tidak untuk menghakimi dan kita berusaha tidak memberikan skor lah, kan? Tapi ada satu hal ya, kita sebagai Kristenan percaya bahwa kita berbuat baik itu karena sebagai bukan untuk beramal membeli istilahnya membeli surga lah. Yeah. Kita sudah mendapatkan surga. Kita tidak usah membeli lagi, gratis. Dan kita berbuat baik itu tujuannya untuk ucapan terima kasih, bersyukur kan? Betul. Dan itu bisa diimplementasikan oleh Rasul Paulus. Dia memberikan contoh yang bagus kan? Mungkin ada anak Tuhan yang lain juga bisa sama memberikan. Tapi tidak semua anak Tuhan memberikan yang sama. Ya. Karena itu kalau kita pahami tadi seperti yang dari yang dibawakan ini adalah gerakan Roh Kudus, berarti kan? Harusnya Roh Kudus yang memampukan dia melakukan itu, bukan karena dia sendiri, karena dia sudah memperoleh keselamatan. Nah, maksudku kalau orang dunia, orang yang belum percaya, mereka melakukan baik itu roh apa yang menggerakkan dia? Nah ini loh. Ya tapi kok mereka kok sekilas kok memang berbuat baik dan kelihatannya memang berbuat baik, tapi ada roh apa itu? Nah, yang ini yang saya. Nah, Pak John untuk menanyakan ini ya. Ini adalah materi untuk minggu depan, Pak John. Pancingan ya, biar minggu depan ikut ya. Ini malah sungguhan, saya masukkan ini di teaser, nanti di review di akhir. Ini adalah salah satu pertanyaan untuk minggu depan. Bagaimana dengan orang-orang dunia yang juga melakukan ya, kebaikan, yang kasih, sukacita, buah roh itu tadi? Itu sama nggak dengan buah roh? Kan hasilnya sama. Bahkan mungkin motifnya juga sama. Tulus mengasihi misalnya. Sama nggak itu? Dan apa yang menggerakkan mereka? Nah, kalau saya jawab sekarang, nanti minggu depan kekurangan satu materi nanti ya. Nggak, maksudnya saya bisa jawab itu, tapi kalau kita bisa ikutin runtut dari untuk yang minggu depan yang tentang buah roh, mungkin akan lebih baik. Tapi sedikit saja, kalau Pak John tanyakan ini ya, ingat bahwa ada yang namanya anugerah umum. Waktu Tuhan menjadikan kita semua dengan gambar dan rupa Allah, gambar rupa Allah kan itu kan bukan cuma milik orang Kristen. Semua orang kan. Tapi sudah rusak. Rusak bukan berarti nggak ada. Rusak, tapi fungsinya sudah tidak seperti seharusnya. Sehingga orang bisa berbuat baik, bisa. Tapi berbuat baiknya dorongannya, ini yang perlu diuji. Lebih semuanya karena diri sendiri. Nah, orang berbuat baik bukan berarti perlu imbalan loh, tapi berbuat baik kan juga ada kenikmatannya kan? Ada rasa bangganya kan? Ada rasa senangnya kan kalau kita bisa nolong orang? Nah, itu juga bagian dari alasan kita berbuat sesuatu yang baik sekalipun. Apakah ini betul-betul baik yang Tuhan tuntut? Nah, ini sebuah pertanyaan lagi ya. Nah, maka kalau menjawab pertanyaan Pak John, saya cuma bisa kasih teaser sedikit ya, pembuka dikit, pancingan sedikit, bahwa semua orang masih punya gambar dan rupa Allah, semua orang dalam hati yang paling dalam tahu moral yang baik, yang Tuhan tuntut, yang Tuhan mau, kasih semua orang punya, bukan cuma milik orang Kristen. Cuma bedanya, orang yang tidak percaya pada Tuhan, tuntutannya adalah semua perbandingan diri sendiri, aku mengasihi, asal aku juga dikasihi. Nggak lebih dari itu, susah mau lebih dari itu kan. Oke, mungkin kalau saya bisa kasih sedikit teaser jawaban, itu dulu Pak John ya. Mau tahu lebih detail? Minggu depan. Ada respon lagi mungkin Pak John? Ada lanjutan mungkin? Atau saudara yang lain, silakan. Oke, yang lain aja. Oke, sudah aja yang lain saja. Pergantian.
Adakah lagi saudara? Adakah respon pertanyaan tentang menjadi manusia baru ini? Tentang apa itu arti menjadi manusia baru? Tentang pertumbuhan, proses bertumbuh? Adakah kasus-kasus tertentu yang kita jumpai, yang kita gumulkan, konsep tertentu? Silakan. Baik, kalau belum ada, sambil menunggu ya, kita review dulu. Nanti saya berikan kesempatan terakhir lagi kalau masih ada setelah ini. Baik, yang pertama, review materi kita hari ini. Apa itu manusia baru? Manusia baru berarti kita ini bukan totally baru, bukan dari yang nggak ada menjadi ada. Tapi dalam diri kita yang lama, itu terjadi yang namanya manajemen baru. Restrukturisasi, renovasi, dipimpin oleh Kristus, bukan lagi oleh dosa. Yang kedua, itu ada identitas yang baru. Kita ikut mati dan kini kita hidup bersama dengan Kristus. Ada perubahan yang radikal di sini. Identitas ya, inside out ya. Kemudian, yang ketiga itu soal cara pandang. Cara pandang kita baru. Seperti seorang tua punya anak, pikirannya baru, apa yang dia lihat baru. Cara memandang Tuhan, cara memandang diri, cara memandang sesama. Itu baru. Nah, barunya seperti apa? Tadi kita juga sudah bahas. Nah, yang kedua, pertumbuhan. Pertumbuhan adalah tanda manusia baru. Hidup baru itu pasti bertumbuh. Dan bertumbuh itu dalam pengertian dari egosentris, berpusat kepada diri sendiri, menjadi berpusat semakin kepada Kristus. Gerakannya bukan dari luar ke dalam, bukan outside in, tapi inside out. Bukan soal moralitas, nilai diri bukan tergantung kebaikan kita, tapi kita berubah itu secara radikal. Radikal semua Yesus, semua Yesus. Itu radikal. Jadi nggak ada dikit-dikit lah, mindsetnya nggak dikit-dikit. Prosesnya itu gradual memang, dikit-dikit. Kita bertumbuh, kita nggak sempurna, tapi keinginan kita, hati kita itu sudah radikal, langsung putar arah gitu loh. Nah, kemudian yang ketiga, dalam proses menjadi manusia baru ada yang namanya peperangan rohani, spiritual war. Ada penderitaan, penderitaan bukan lagi untuk dihindari, melainkan untuk dihadapi. Kenyamanan tidak menjadi norma kekristenan, karena jika norma kekristenan adalah kenyamanan, doa kita hanya seputar diri sendiri, kita pasti menghindari penderitaan, sehingga penderitaan bukan lagi menjadi alat Tuhan untuk menumbuhkan, malah menghambat. Maka kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita bukan cari susah, bukan cari perkara ya, bukan suka menderita, tapi kita rela, kita siap akan menderita. Dan ini peperangan rohani, sebab ini bukan natur kita. Yang kedua, menyangkal diri. Di zaman kita hari ini terutama ya, ini sudah adalah natur yang setiap hari kita kumpulkan. Kita mungkin bukan susah secara fisik, kita mungkin takut penolakan, kita mencari pengakuan, kita mencari nilai diri. Nilai diri dipenuhi oleh Yesus, kita tidak cari-cari lagi di luar. Kita malah memberi keluar. Yang ketiga, soal kejatuhan ya. Bahkan ketika terjadi kejatuhan, ingat genggaman tangan Tuhan melampaui genggaman tangan manusia yang paling kuat sekalipun. Maka ketika kita menjumpai ada orang yang jatuh, ingat, yang pertama kita lakukan apa? Kita meratap. Seperti Yesus meratap, kita sedih, kita evaluasi, kita berdoa. Dan kita tidak perlu menolak semua karya yang pernah dia kerjakan. Ini bukan memaklumi kejatuhannya, tapi kita mengamini anugerah Tuhan yang melampaui pemahaman kita. Akibat dosa tetap harus ada? Ada. Disiplin harus ada? Ya, keras. Semakin tinggi posisinya, semakin keras akibat yang dia harus terima. Ini tidak perlu dibaik-baikin. Maksudnya memang ya itu akibat yang harus ditelan memang. Tapi bukan bagian kita untuk mengakhiri kesempatan orang itu untuk bertobat. Seringkali penghakiman kita justru menutup kemungkinan orang untuk bertobat. Jangan sampai itu terjadi di antara kita, bahkan ketika kita menemukan ada orang yang jatuh, sekalipun di antara kita. Baik, yang terakhir untuk materi minggu depan, sneak peek-nya adalah buah Roh Kudus minggu depannya. Buah roh tanpa Yesus, sama bermoralnya kan? Mungkin nggak itu? Mungkin nggak Tuhan terima? Mungkin nggak itu dari Roh Kudus juga? Atau mungkin dari berbuat baik dulu, akhirnya Roh Kudus mengubahkan hatinya bertobat? Seperti itukah? 1 atau 9? Buah roh. 1 atau 9? Apakah mungkin punya satu tanpa yang lain? Aku kasihku besar, tapi penguasaan diriku masih lemah. Maklumlah. Bagaimana mencapainya itu? Satu-satu kah? Atau bersamaan? Nah, ini hal-hal yang prinsip dan praktis kita akan belajar minggu depan. Nah, selesai materi untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara yang memberi hati untuk belajar sama-sama. Jangan lupa follow Bapak, Ibu, dan Saudara yang punya akun Instagram, ya, Ellen Pregolan. Dan saya juga punya akun Instagram, Hang Sun Pham. Dan minggu depan kita bertemu lagi dalam materi tentang karya manusia baru, karya Roh Kudus dalam diri kita yang baru. Tandanya adalah buah roh. Ini nggak ada excuse. Ini adalah tanda yang bisa dikenali. Nah,
Nah, minggu depan ya kita akan belajarin sama-sama.